anak-anak ibu, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baiklah, semoga yang hadir dapat mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal ya. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Oke. Sekarang sebelum biar kita semakin semangat belajarnya, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama ya. Mari kita nyanyi semuanya. Wah, anak-anak ibu hebat. Oke, sekarang ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Tentang apa saja sih yang dipelajari minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, yaitu adalah pengertian dari tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau adalah sumber makanan dan nutrisi bagi semua tumbuhan, makhluk hidup atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Masih ingat apa saja manfaat dari tumbuhan hijau? Oke, yang pertama adalah tumbuhan hijau. Manfaatnya adalah yang pertama, mengurangi polusi udara, di mana keberadaan tumbuhan hijau ini di berbagai kawasan di berbagai kawasan terbukti sudah ampuh untuk mengurangi tingkat polusi udara. Nah, tumbuhan hijau ini juga bisa mengendalikan suhu dalam suatu wilayah, dan tumbuhan hijau ini merupakan penghasil oksigen melalui fotosintesis. Melalui proses fotosintesis. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep keanekaragaman hayati dan memahami pentingnya bagi ekosistem. Yang kedua adalah siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengevaluasi dampak aktivitas terhadap keanekaragaman hayati dan mencari solusi untuk menguranginya. Oke, sekarang Ibu ingin kalian membuka buku IPA kalian halaman 120. Tentu tentang keanekaragaman hayati. Ibu ingin kalian bacanya terlebih dahulu. Oke, setelah kalian baca di halaman 120, sekarang apa itu pengertian dari keanekaragaman hayati? Ya, betul sekali. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang mencakup perbedaan dari gen spesies dan ekosistem di suatu daerah, di mana meliputi semua bentuk kehidupan manusia, semua bentuk kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oke, menurut Sudarsono pada tahun 2005, keanekaragaman hayati adalah segala bentuk variasi mengenai ketersediaan jenis genetik dan keberagaman ekosistem. Sekarang, Ibu ingin menampilkan video tentang keanekaragaman hayati. Ibu ingin kalian menganalisis atau mengamati tentang tumbuhan dan hewan yang termasuk di dalam video tersebut, yang mencakup di dalam kategori keanekaragaman hayati. Oke, Ibu akan tampilkan videonya. Keanekaragaman hayati. Kali ini, kami akan membagikan hasil pengamatan kami mengenai keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat genetik, tingkat spesies atau jenis, dan tingkat ekosistem. Kali ini kami akan membahas tentang keanekaragaman hayati di tingkat spesies saja. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman jenis spesies adalah keanekaragaman berbagai jenis makhluk hidup. Nah, dari hasil pengamatan kami menemukan beberapa spesies makhluk hidup, di antaranya
Makhluk hidup di atas dapat tergolong sebagai keanekaragaman hayati tingkat spesies karena mereka merupakan makhluk hidup yang berbeda spesies atau jenis. Hal ini bisa kita amati dari bentuk morfologinya yang berbeda dan jika dilihat dari nama ilmiahnya atau nama latinnya. Masing-masing makhluk hidup di atas memiliki nama latin yang berbeda. Oleh sebab itu, mereka bisa dikatakan sebagai keanekaragaman hayati tingkat spesies. Jadi, kesimpulan yang kami peroleh dari hasil pengamatan kami mengenai keanekaragaman hayati adalah kami menemukan banyak contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies di lingkungan sekolah kami. Kami menemukan banyak makhluk hidup, misalnya ada kadal, ada lalat, ada siput, dan lain-lain. Mereka termasuk keanekaragaman hayati tingkat spesies karena mereka bukan berasal dari satu spesies yang sama, jika dilihat dari bentuk morfologinya dan juga nama ilmiahnya. Sekian hasil pengamatan dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Nah, keanekaragaman hayati merupakan sebutan untuk beraneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi. Keanekaragaman hayati ini terjadi karena adanya perbedaan ukuran, perbedaan warna, bentuk, dan juga jumlah tekstur atau dengan sifat. Nah, sekarang Indonesia memiliki keanekaragaman tumbuhan dan hewan seperti yang ada di video tersebut. Sekarang tugas kalian adalah untuk mendiskusikan dengan temannya pentingnya keanekaragaman hayati dan dampaknya bagi kehidupan. Oke, Ibu lihat kalian sudah memahami pentingnya keanekaragaman hayati dan dampaknya bagi kehidupan. Yang pertama yaitu sebagai penyediaan makanan di mana beragam tanaman dan hewan memberikan sumber makanan yang berbeda sehingga meningkatnya variasi rasa, nutrisi, dan pilihan dari pola makan. Yang kedua yaitu adalah menjaga keseimbangan ekosistem di mana setiap organisme memiliki peran yang unik dalam ekosistem. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian semua untuk ke depan kelas untuk mengamati berbagai jenis tanaman dan hewan yang ada di sekitar. Nah, Ibu ingin kalian maksimalkan dan Ibu ingin kalian mencatat jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang kalian temui termasuk ke dalam kategori keanekaragaman hayati. Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit. Kalian catat dan kalian amati apa saja yang termasuk ke dalam kategori keanekaragaman hayati, yaitu hewan, tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Jadi kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, betul sekali. Yang pertama kita belajar tentang pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua sudah belajar tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan dampaknya bagi kehidupan. Dan yang ketiga kita sudah belajar tentang berbagai jenis hewan dan tumbuhan dalam keanekaragaman hayati. Oke, sampai sini paham semuanya? Oke, paham. Ya baiklah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Tugas kalian di rumah adalah mencari salah satu jenis hewan dan tumbuhan yang menarik menurut kalian yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati. Dikumpulkan pada minggu depan pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai sudah semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.